Saat Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC menyelesaikan investigasinya terhadap Ethereum, muncul pertanyaan apakah regulator mungkin akan mengambil tindakan serupa dalam tuntutan hukumnya yang sedang berlangsung terhadap Ripple. SEC telah memutuskan untuk menutup penyelidikannya terhadap Ethereum 2.0, dengan menyatakan tidak akan mengejar tuduhan bahwa penjualan Ethereum di masa lalu merupakan transaksi sekuritas. ConsenSys Inc., perusahaan perangkat lunak yang berfokus pada Ethereum, mengumumkan keputusan SEC hari ini dalam sebuah pernyataan berjudul, Ethereum lolos dari SEC. Menurut ConsenSys, keputusan tersebut diambil setelah mereka mengirim surat kepada unit penegakan SEC pada 7 Juni. Surat tersebut menanyakan apakah persetujuan beberapa ETF spot Ethereum, yang didasarkan pada ETH yang diklasifikasikan sebagai komoditas, menandai akhir dari investigasi terhadap Ethereum 2.0. Sebagai tanggapan, SEC mengonfirmasi telah menyelesaikan investigasinya terhadap Ethereum 2.0 dan tidak berencana mengambil tindakan penegakan hukum. ConsenSys menggambarkan keputusan SEC sebagai kemenangan bagi para pengembang Ethereum dan pelaku industri. Meskipun sukses ini, ConsenSys mencatat tantangan berkelanjutan dalam memastikan kejelasan regulasi untuk layanan staking dan swap MetaMask. Perusahaan berargumen bahwa tidak seharusnya memerlukan tuntutan hukum bagi SEC untuk menyatakan layanan ini sesuai dengan Undang-Undang Sekuritas. Tidak mengherankan, keputusan SEC untuk menangguhkan investigasi terhadap Ethereum 2.0 SEC secara permanen memicu reaksi dalam komunitas kripto. Terutama, para penggemar XRP, yang telah menjadi pusat dari pertempuran hukum yang panjang antara SEC dan Ripple, bereaksi terhadap keputusan terbaru SEC tentang Ethereum. Pengacara pro XRP Bill Morgan mengkarakterisasi keputusan tersebut sebagai free pass kedua Ethereum dari SEC dalam hampir 6 tahun. Frasa ini merujuk pada perlakuan menguntungkan yang tampaknya diterima Ethereum dari badan regulasi. Anggota komunitas XRP mengingat bahwa free pass pertama Ethereum datang ketika William Hinman, mantan pejabat SEC, menyatakan ETH bukan sekuritas pada 14 Juni 2018. Dengan SEC tidak merekomendasikan tindakan penegakan hukum terhadap Ethereum, pengacara Morgan menggambarkan keputusan terbaru ini sebagai free pass kedua Ethereum. Pengacara Morgan juga membandingkan perlakuan menguntungkan SEC terhadap Ethereum dengan pendekatan ketatnya terhadap Ripple, menyoroti sifat arbitrer dari tindakan badan tersebut di ruang kripto. Sejak 2020, Ripple terlibat dalam gugatan hukum dengan SEC mengenai apakah penjualan XRP memenuhi syarat sebagai transaksi sekuritas. Dalam putusan Juli 2023, Pengadilan Federal di New York menyatakan bahwa XRP bukan sekuritas dan bahwa penjualan programatik dan distribusi lainnya dari koin tersebut tidak memenuhi syarat sebagai kontrak investasi. Namun, pengadilan menyatakan bahwa penjualan institusional XRP oleh Ripple melanggar hukum. Saat ini, para pihak menunggu keputusan pengadilan mengenai hukuman yang tepat untuk pelanggaran ini. Meskipun banyak yang berspekulasi bahwa gugatan ini dapat diselesaikan tahun ini, kemungkinan salah satu pihak akan mengajukan banding terhadap sebagian putusan pengadilan. Agustus lalu, SEC meminta untuk mengajukan banding interlokutori segera yang menantang keputusan tentang penjualan programatik dan distribusi lainnya dari XRP. Pengadilan menolak permintaan ini, memerintahkan SEC untuk menunggu hingga semua isu yang tertunda diselesaikan. Litigasi remediasi merupakan satu-satunya isu yang belum terselesaikan dalam gugatan Ripple, dan pengadilan dapat mengeluarkan keputusan akhir kapan saja. Ini dapat memungkinkan SEC untuk mengajukan banding atas putusan awal di sirkuit kedua jika memilih untuk melakukannya. Dengan SEC menutup investigasinya terhadap Ethereum, masih harus dilihat apakah regulator akan mengakhiri pertempuran hukumnya dengan Ripple setelah putusan akhir. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.